Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma anta rabbuna anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa ba'datiha yang kita muliakan para ulama, para guru kita, para masyayikh, para habaib, orang tua kita yang kita hormati, Bapak Imam Masjid, kemudian Pak Ketua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang besar yang kami sebut gelar, yang kecil tidak kami panggil nama. Semoga kita semua di sini adalah hamba-hamba Allah yang berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang kami muliakan, semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat, dimudahkan kehidupannya, dilancarkan rezekinya, dan berharap tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini karena kita berada di penghujung bulan Zulhijjah dan akan memasuki bulan Al-Muharram 1443 Hijriah, insyaallah jika Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sampai di tahun depan, itu tahun 1443 Hijriah. Tema kita tentang memaknai hijrah dalam ketakwaan. Poin yang pertama yang kami sampaikan adalah yaitu pemahaman kita tentang hijrah. Hijrah itu secara bahasa atau secara lugawiyahnya itu berangkat, pindah. Kita pindah, kita berangkat dari suatu tempat ke tempat lain, maka itu disebut dengan hijrah. Dan kenapa kita pindah? Karena kita nggak betah lagi di tempat itu. Kita ingin mencari yang lebih baik, kehidupan yang lebih bagus. Maka kita melakukan transmigrasi, pindah kepada suatu tempat. Itu normal saja, itu biasa. Dari Bengkong ke Batam Center itu hijrah. Dari Batam Center ke Batu Haji itu hijrah. Batu Haji ke Galang itu hijrah. Ya tidak ada masalah, itu normal saja. Karena memang hidup kita ini adalah penuh dengan perpindahan. Lepas dari perpindahan, dari rumah ke rumah istri yang kedua hijrah. Ya kalau punya istri yang kedua, kalau rumahnya dua juga, kalau satu rumahnya bukan hijrah tadi ya, hajir saling kelahi. Maka pada hakikatnya ya hijrah itu kita pindah, kita berangkat. Nah, apakah hijrah pindah tempat itu berlaku sampai sekarang ini dalam konteks takwaannya? Karena ketakwaan itu kan kita kan kaji kita malam pagi hari ini adalah ketakwaan. Hijrah, memaknai hijrah dalam ketakwaan. Nah, ketemunya adalah hadis Rasulullah SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah Allah meridaiha, la hijrah ba'dal fathih. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah menaklukkan, membuka kota Mekah yang tadinya tertutup, terkunci, tidak boleh masuk kaum muslimin, tidak boleh Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh orang kafir Quraisy waktu itu. Maka ketika Rasulullah memiliki kekuatan, Rasulullah memobilisasi untuk menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah menaklukkan kota Mekah itu, Rasulullah berkata, la
hijratan ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Mekah ini ditaklukkan. Artinya, karena Mekah itu menjadi Darussalam, tempat yang sudah nyaman, damai, tentram, gitu ya, maka tidak boleh lagi hijrah. Tidak kemana lagi kalian, karena Mekah sudah aman. Dulu awalnya memang kalian diperintahkan hijrah. Kenapa? Karena Mekah tak aman. Kalian ibadah tak bisa. Kalau kalian ketemu oleh tuan kalian, oleh orang-orang kafir Quraisy, kalian dipotong, kalian diancam, kalian dibunuh, kalian ini kan sama. Maka perintah Allah lakukan hijrah ke Madinah, yang dimana Madinah itu sudah diberikan perencanaan oleh Allah untuk kaum muslimin bahwa orang Madinah itu menyambut kalian, kan begitu? Maka kalian harus hijrah. Dan kalau kalian tidak melakukan hijrah, takut karena kalian meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta rumah kalian, maka kalian zalim. Kan begitu kata Allah dalam surah Nisa ayat 97. Ketika orang-orang ini wafat, mereka yang tidak mau hijrah, kemudian dikatakan, "Bagaimana kuntum? Kenapa kalian tidak hijrah? Kami ini lemah, kami ini begini begitu." Gitu kan? Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian harus melakukan hijrah. Dan kalian harus meninggalkan keluarga yang tidak mau hijrah, rumah kalian, kebun kalian, kendaraan kalian, semua yang kalian pegang harus kalian tinggalkan. Nah, setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, tidak ada lagi hijrah. Dia tidak ada lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang hijrah setelah Mekah damai, nyaman, tenang. Nah, itu kan. Tapi apa yang ada, kata Rasulullah, walakin jihadun wa niyyatun. Jihad berjuang itu, baik berjuang di jalan Allah, yaitu berperang, maupun seperti bapak-bapak ibu-ibu yang mencari rezeki, itu juga jihad namanya, ya. Itu yang ada. Wa niyyatun, dan niat baik itu yang ada. Jadi niat baik, niat untuk menjadi orang baik, niat menjadi orang yang bertakwa, itu yang ada sekarang. Jadi berpindah tempat itu tidak ada lagi, kata Rasulullah SAW, karena Mekah sudah nyaman. Namun kan, apakah kita tidak boleh melakukan hijrah tempat itu? Ya, apakah memang sudah tertutup, terkunci mati, nggak bisa lagi kita keluar dari itu? Karena sudah, kata Rasulullah, tidak ada hijrah lagi. Maka di sini ada pendapat dari para ulama mengatakan bahwasanya hijrah ini kalau tujuannya kita ingin mengi'la'i kalimatillah, gitu kan, kita mau pergi ke negeri yang di situ negeri minoritas muslim, gitu kan. Kalau minoritas muslim kan ibaratnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Maka kita melakukan itu untuk i'la' kalimatillah, itu baik, bagus. Untuk meninggikan kalimat Allah dan berdakwah di situ, itu bagus. Karena kalau bisa bumi Allah ini kita sebarkan syariat ini, ya, gitu. Itu kalau bisa. Tapi kalau seandainya itu mengancam jiwa kita, diri kita, dan kita tidak bisa melakukan dakwah di situ, apalagi untuk beribadah untuk diri kita saja, maka terputus hijrah. Sudah, gitu kan? Maka yang ada hanya apa? Niyatun wa jihad, gitu kan? Yang ada niat kita saja. Nah, jadi konsep hijrah itu pada hakikatnya tidak berlaku lagi untuk suatu tempat. Ya. Kalau tempat itu kita sudah memang nyaman di situ, itu kalau secara ketakwaan, gitu kan. Tapi kalau secara keekonomian, saya nggak bagus lagi rezeki saya di sana, Pak Ustaz. Kenapa? Ya, saya nggak bisa beli mobil lagi, gitu. Saya pengen mobil nambah, Pak Ustaz. Saya ingin nambah rumah, nambah itu. Kamu hendak kemana lagi? Nah, gitu. Nah, konsepnya orang bertakwa itu adalah, kata Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 56 itu, Allah katakan, wa iyaya fa'buduni. Di mana saja kamu berada, maka kalian itu ibadah. Itu konsep
Di mana saja kalian berada, kalian beribadah di situ. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, konsepnya kita adalah iya yang fa'budun. Di mana saja kita berada dan kita bisa beribadah di situ. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita malu ya dengan para salafus soleh seperti Umar bin Khattab, Allah meridainya. Umar bin Khattab itu kan mengatakan, laula thalathun ma ahbabtu al-maut. Jikalau bukan karena tiga ini, maka aku tidak akan menginginkan kematian. Kalau ada yang tiga ini, aku tidak ingin mati. Tapi kalau tak ada yang tiga ini, aku ingin mati. Bahasa yang lainnya, kalau ada yang tiga ini, aku ingin tetap di dunia ini. Tapi kalau tak ada yang tiga ini, aku tak mau lagi di dunia ini. Itu kata Umar bin Khattab. Apa yang tiga itu? Asiru fi ardillah li'i'la'i kalimatillah. Yang pertama adalah aku masih berjalan di muka bumi Allah ini untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi selagi aku berjalan di muka bumi ini untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan orang, gitu kan? Maka aku tidak ingin kematian. Yang pertama. Yang kedua, Allahu jabhati li sujudillah. Aku taruh jidatku untuk sujud kepada Allah. Jadi selagi aku sujud kepada Allah, maka aku tidak ingin kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita ditawarkan pilih surga atau sujud, berarti pilih yang mana? Kalau ada yang tawarkan nih, malaikat tawarkan sama kita, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada si fulan bin fulan, pilih antara surga atau sujud. Kalau surga kan mati dulu, ya kan? Kalau sujud kan mati-mati. Nah, gitu. Pilih yang mana? Mungkin kalau yang kapok beribadah, pilih surga saja. Sudah kapok ibadah, dah capek zakat, dah capek ke masjid, sudah sampai ini segala macam, pilih surga langsung. Kenapa? Sudah kapok. Makanya para ulama sufi ketika ditanya, ya, pilih surga atau pilih sujud, mereka pilih sujud. Dan Umar pilih sujud, ya kan? An-adha jabhati fi sujudillah. Aku taruh jidatku di bumi Allah untuk sujud kepada Allah. Itu yang aku inginkan. Jadi kalau ada yang ini, aku tidak ingin kematian, aku tidak ingin surga. Tapi kalau kita kan tidak. Kalau kita apa? Ingin surga. Ingin surga langsung kan? Kenapa? Kapok sholat, tak kuat lagi sholat. Kenapa? Karena tak kuat lagi ibadah. Kenapa? Karena malas lagi ke masjid. Langsung surga saja ya Allah. Karena di surga itu apa? Jannatul na'im. Nikmatnya luar biasa. Santai, tak bebol, makan lancar, gitu kan? Ibadah, tak perlu ibadah lagi di surga. Kan begitu? Semuanya enak. Makanan disiapkan, ya? Minuman ada, tak perlu lagi kita apa, kalau kentut ada kentut, ya. Kalau dunia kan bau semuanya penuh, ya. Kita dengan samping kita aja saling berkali gara-gara kentut. Di surga kan tak ada kentut, keringat tak ada. Kalau sekarang di dunia kan kali gara-gara keringat, gitu. Di surga tak ada keringat. Kapok ya Allah, begitu kan? Pilih surga atau sujud? Harusnya kita malu. Malu ini gimana? Kita ingin masuk surga, tapi haknya Allah kepada kita apa yang kita lakukan? Nah, makanya Umar bin Khattab mengatakan, saya tetap memilih sujud. Jujur, kita semua pilih surga, ya, termasuk surga saja ya. Apa lama-lama dunia ini lagi pilih surga. Tapi dia melupakan bahwasanya ada alam kubur yang lebih dahsyat lagi. Nah, kalau orang-orang yang solihin, orang-orang yang solehah, yang makomnya sudah tinggi, maka mereka pilih sujud, pilih nama di dunia. Penting dunia. Kenapa? Yang penting akhirat. Juga ini agama salah. Dunia itu penting karena finalnya kehidupan akhirat itu di dunia. Finalnya kehidupan akhirat itu di dunia. Dunia ini kan
tempat sujud. Wa iyaya fa'buduni, hanya kepada pula kalian menyembah, hanya kepada pula kalian sujud, kan begitu kan? Dunia ini tempat sujud kepada Allah. Kita antum tak dikasih-kasih juga. Mana ucapkan alhamdulillah, tak dikasih-kasih. Kalau ahli surga kan tidak. Subhanaka Allahumma, datang yang aku inginkan. Enggak usah antum meminta apa namanya, ya Allah aku ingin bidadari 10 orang, enggak. Antum ucapkan aja subhanaka Allahumma, langsung datang bidadari. Langsung apa yang kita inginkan itu datang. Alhamdulillah. Itu di surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang kita harus malu dengan orang-orang yang memilih sujud di muka bumi ini daripada surga. Dan kita tidak boleh juga mengatakan tidak penting dunia. Karena dunia ini adalah finalnya untuk kehidupan akhirat, agar kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika ada seorang sufi ya mendatangi Umar bin Khattab, dari samping Umar bin Khattab itu ada Ubay bin Ka'ab, Allah meridai mereka. Jadi seorang sufi ini berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, dunia ini tak penting. Yang penting itu adalah bagaimana saya bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab Umar bin Khattab? Kalau kamu tidak mengatakan dunia ini penting, maka kamu tak perlu sujud. Untuk saya sujud. Karena untuk mengantarkan kamu menuju surga Allah itu adalah dunia ini. Jadi jangan sampai kamu mengatakan dunia tak penting. Dunia tetap penting. Ya. Kenapa dengan di dunia itu kamu bisa sujud dan bisa mengantarkan kamu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka satu yang salah ya kalau ada mengatakan dunia itu tak penting. Penting atau tidak? Penting. Cuma pentingnya kita ada kepentingan. Ada kepentingan. Apa kepentingannya? Itulah tadi hawa nafsu saja. Masalahnya kita ini hawa nafsu saja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annamal hayatud dunya fitnah. Ketahuilah kehidupan dunia itu fitnah. Di situ ada zina, ada perhiasan, ada tafakhurun, ada saling berbangga-bangga, wa takatsurun, saling berbanyak-banyak dalam harta dan dalam anak, kan gitu kan? Wa mata'ul ghurur, dan tipuan yang terus menyenangkan dunia itu. Itu karena hawa nafsu kita. Tapi yang terpentingnya itu adalah untuk sujud itu. Jadi dunia itu memang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ubay bin Ka'ab lebih menjelaskan tadi, mengatakan Anda tidak akan bisa masuk surga kalau Anda tidak berada di dunia itu. Itu kata Ubay bin Ka'ab. Mendengar penjelasan itu, maka sufi ini langsung menangis. Ternyata dunia ini sangat penting untuk apa? Untuk sujud. Nah, kalau urusan untuk mencari rezeki, ya itu kan sifatnya adalah kita butuh makan di dunia, butuh kehidupan di dunia, ya silakan saja. Cuma bahasa Allah Subhanahu wa taala untuk urusan akhirat, untuk urusan sujud, fafirru ilallah wasari'u wasabiqu, kan begitu kan? Bergegas kamu, bersegera kamu, lari kamu, fafirru ilallah, lari kamu kepada Allah, cepat. Kata al-amr, perintah itu adalah tolaknya, tuntutannya al-fawr, segera, tegas. Jadi nggak usah ditunda-tunda. Fafirru ilallah, kamu lari kepada Allah, jangan lari darinya. Di dalam Al-Quran itu bahasa Allah, kalimat Allah itu untuk lari itu sesuatu yang kita takuti itu normal. Contoh kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 gitu ya. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mereka itu lari dari kematian. Kita takut mati, kita lari darinya, kan begitu kan? Itu normal fitrah manusia. Ketika ketemu singa, kita lari atau menghadap singa. Maka kata Rasulullah, "Fafir minal majzum kama tafirru minal asad."
Larilah kamu dari kusta itu, dari corona ini gitu, kusta, apapun gitu kan. Seperti engkau lari dari singa. Kenapa kita tidak mau jatuh kepada itu? Karena kita takut kena itu. Itu normal gitu kan. Kita manusia lari dari sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi pada diri kita, bencana dan kebahayaan dan segala macam. Tapi untuk urusan Allah, kita tidak boleh menghindar kepadanya darinya. Tapi apa? Takut kita kepada Allah bukan menjauhinya, tapi apa? Inallah. Kita harus kepada. Nah, orang bertakwa itu seperti itu. Orang yang berhijrah dengan makna takwa itu ya seperti itu. Dia lari kepada Allah, bergegasnya kepada Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bergegasnya kepada ampunan Allah. Jadi cepat. Nah, untuk urusan rezeki dia tidak lari sebenarnya. Amsu bimanakibiha. Mereka berjalan saja. Nah, kebalik kita kan. Kita kebalik. Untuk urusan rezeki kita bergegas. Untuk urusan Allah kita berlama. Kebalik. Padahal tidak. Wallahu allazi ja'ala lakumul arda zalula. Allah mudahkan bumi ini, maka famsu bimanakibiha. Berjalan. Jangan berlari-lari terus. Kita hobinya lari-lari terus. Berlari, bergegas untuk dunia ini. Apa yang terjadi? Maka yang halal kita haramkan, yang haram kita. Jadi santai, urusan dunia itu santai saja. Ya, tapi urusan Allah perlu bergegas. Maka malu kita dengan orang-orang yang menginginkan sujud di muka bumi ini ketimbang apa? Ketimbang untuk mengharapkan surga. Jadi orang-orang solehin itu, orang-orang soleh itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 tipenya. Yang pertama, orang soleh itu ibadahnya dia tidak memikirkan surga atau tidak memikirkan yang lain, ibadah saja. Yang kedua, dia memikirkan surga. Ya Allah, aku ibadah untuk mendapatkan surga. Boleh tidak? Boleh ya. Yang ketiga, ini orang-orang soleh. Jadi tingkat orang soleh itu macam-macam dalam murni. Dia tidak mengharapkan apa-apa saja kecuali ibadah. Yang kedua, dia mengharapkan surga. Ya biasa saja. Masalahnya kita surga, kita ingin surga itu. Nah, yang ketiga, dia minta balasan. Ya Allah, aku sudah habis duit umroh, haji sudah habis ya Allah, sedekah bangun ini bangun itu, infak ke masjid sudah habis ya Allah, balas ya Allah. Itu tipe ketiga. Yang ketiga itu seperti itu, ya kan? Jadi biasa yang apa yang tinggi levelnya itu ya dia ibadah saja, dia nggak mikirkan yang lain. Ibadah saja. Kalau kita kan mungkin mikir yang lain. Apalagi kalau mengeluarkan duit mikir lagi, 2 kali pikir gitu ya, 3 kali pikir, 10 kali pikir. Ini nanti kalau saya infak ke masjid dapat kayak balasannya. Apa saya dapat dia? Dapat nama nggak ya? Dapat ujian nggak ya? Segala macam itu. Jadi pikiran-pikirannya banyak. Tapi kalau orang yang tadi Pak Iya yang Pak Budun hanya kepada aku menyembah kalian, maka dia akan pikir yang lain. Hanya kepada dia. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kekal dalam surga itu tidak cukup dengan usia kita yang banyak sia-sianya ini. Kan begitu kan? Kita boleh hitung-hitung diri ini di ujung akhir tahun 1442 Hijriah, akan masuk ke 1443 Hijriah. Kita boleh hitung-hitung umur kita. Berapa umur kita yang produktif untuk Allah itu? Itu boleh hitung-hitung. Hasibu anfusakum itu perlu di akhir tahun ini. Sebenarnya bukan harus di akhir tahun kita hasibu gitu ya. Setiap kesempatan mau tidur kita hasibu ya, kita hitung. Untuk Allah itu benar-benar serius. Maka terkadang ini agak ekstrim sedikit ya. Orang yang dekat ibadah kepada Allah itu lebih baik pada berinfak di dalam Allah. Ini agak ekstrim sedikit. Kenapa? Kata Allah di dalam surah As-Sajdah ayat 16 itu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ada orang yang dia merenggangkan lambungnya di kasur untuk bangun tengah malam itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rakus permohonannya kepada Allah, tamak dia di situ untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sujudnya, dengan ibadahnya, baru
kemudian dia memberikan infak dari apa yang kami rezekikan. Jadi ingat, di ayat ini Allah katakan tatajafa junubuhum 'anil madaji. Dia bangun tengah malam jam sepertiga malam terakhir itu, jam 2 malam itu, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang sedang tidur. Ini amalan yang berkas daripada sedekah. Kenapa? Karena berinfak, bersedekah itu siapa saja bisa melakukan. Orang jahat bisa melakukan. Orang koruptor pun bisa melakukan sedekah infak. Yang kita tidak tahu saja. Tapi dia siapa saja. Orang maksiat bisa bersedekah. Orang penjudi, penjahat bisa bersedekah. Orang kafir pun mengeluarkan duitnya, gitu kan? Tapi ada nggak orang yang bangun tengah malam jam sepertiga malam terakhir itu sholat seperti sholatnya Rasulullah? Nggak usah seperti sholatnya Rasulullah 11 rakaat dengan witir itu ya, setiap malam 2 rakaat saja. Ada nggak yang mampu setiap malam 2 rakaat? Bapak Ibu memang bangun tengah malam, tapi untuk kencing saja, sehingga sebentar ke toilet, basuh pipisnya, balik lagi sedikit. Setiap malam itu kan. Itu tatajafa junubuhum 'anil madaji. Jadi apa itu yang dengan Allah Subhanahu wa taala, sujudku ini kata Umar, ya, selagi aku bisa sujud di muka bumi ini, maka aku tidak menginginkan surga. Aku tidak menginginkan kematian. Itu luar biasa. Itu yang ketiga kata Umar, aku tidak menginginkan kematian itu kalau ada yang ketiga ini. Apa itu? Mujalasatul kaum bi atyabil kalam yantafuna kama yuntafa tibut tamar. Berdiskusi, berdialog, bermujalasah, duduk bersama kaum dengan ucapan yang baik yang diinginkan seperti kita menginginkan makanan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, duduk bersama orang, tapi duduknya ngomong-ngomong yang baik, gitu kan? Ngomong-ngomong yang bagus, gitu. Ngomong-ngomong yang indah, yang membuat hati ini tentram, damai, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku inginkan daripada surga. Ya kan, duduk bersama. Apa? Ada ilmu yang bermanfaat yang aku kasihkan kepada orang. Ada ilmu yang membuat orang bahagia dunia dan akhirat. Itu yang aku inginkan. Jadi ada 3 hal ini yang diinginkan Umar. Selagi ada yang 3 ini, maka aku tidak inginkan kematian. Aku tidak ingin surga. Pertama apa? Masih mendengarkan kalimat Allah. Yang kedua apa? Sujud kepada Allah. Yang ketiga apa? Membuat kita saling bisa memberikan manfaat dalam pengetahuan terutama tentang agama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Nah, kemudian hubungannya kita dengan hijrah ini. Karena tadi sudah kita definisikan hijrah secara lugawiyah ya. Maka yang terpenting saat sekarang ini adalah karena hijrah itu di tempat itu mungkin tidak bisa kita lakukan lagi karena kita sudah menetap di kota Batam. Dan alhamdulillah kita syukur kita menetap di kota Batam dan jangan pindah lagi ke kampung halaman. Sudah cukup di Batam saja. Kalau Pak Haji di mana kampung halaman? Pindah. Sudah cukup di Batam, tidak usah pindah. Jangan matinya di Pinang, di Batam saja. Kan ada orang pesan gitu kan, kalau nanti saya meninggal, saya kuburnya di kampung halaman saja, gitu kan. Dan kalau saya meninggal nanti kuburnya jangan di tengah malam, di siang hari. Jadi nunggu esok harinya, dia meninggal malam nunggu esok harinya. Kenapa? Kalau malam hari itu gelap, kubur itu gelap. Kok tahu dia kubur itu gelap? Hebat dia kan. Kubur itu memang gelap, yang membuat dia bercahaya itu amal kita, gitu kan. Cuma tak ada hubungannya dengan malam hari atau siang hari. Jadi kalau wafatnya malam hari, ya tetap kuburan di malam hari, tidak masalah. Jangan menunggu besok hari. Kan segera mayat itu kan lebih baik. Kan ada pesan seperti kalau saya mati malam hari, tolong dikuburkan di siang hari. Kalau saya wafat nanti di Batam, tolong dikuburkan di Pinang, di apa namanya, di Padang, gitu kan. Kalau kampung halamannya di sana.
seseorang yang meninggal di kota Madinah, lahir di kota Madinah. Kemudian Rasulullah katakan, ya laitahu mata min ghairi maulidi. Kalau seandainya dia tak wafat di kampung halaman itu lebih baik lagi. Kenapa kata para sahabat? Wa qulna wa lima ya Rasul, karena orang yang meninggal di kampung bukan halaman itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala jaraknya itu nanti di surga. Itu luar biasanya Bapak ya. Jadi kalau wafatnya di mana saja lah, enggak usah mikir-mikirkan mau wafat di kampung halaman atau di mana. Ngerepotin orang banyak juga meminang-minang jenazah kita juga. Itu hijrah itu luar biasa. Jadi kita hijrah di Batam, enggak usah pindah lagi, wafat di Batam selesai. Kampung halaman di mana? Ada di Jawa. Ini mengharapkan apa? Mengharapkan mati di rantau saja. Jangan mau lain lagi ya. Apa namanya? Mudik lagi. Saya mau mudik Ustaz kalau meninggal. Sudah di mudik kita di akhirat saja. Dia baik pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita sudah menetap di Batam ini, jadi kita nggak akan pindah lagi. Ya sudah. Maka yang hijrah yang berlaku apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga, al-muhajir man hajar man Allah. Ini terpenting. Orang yang hijrah itu adalah orang yang menghijrahkan dirinya dari apa yang Allah larang. Ini terpenting. Karena kita tidak akan pergi kemana-mana lagi kan. Tapi untuk hijrah ini harus wajib kita lakukan. Ini cara yang bertakwa. Apa dia? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat kepadanya dan taat kepada aturan yang Allah berikan. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib Allah ditanya tentang konsep takwa itu apa? Apa itu konsep takwa yang Ali? Konsep takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ridha bil qalil, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit, wal amal bit tanzil, dan mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah, wal isti'dad li yaumil akhir, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu apa? Hari kiamat pada Senin. Hari kiamat itu konsep takwa itu. Nah, orang yang hijrah memiliki empat itu. Takut kepada Allah, mengamalkan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, ridho yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit, dan apa? Mempersiapkan diri. Sanggup tak? Kalau tak sanggup belum hijrah. Belum disebut dengan apa? Muhajir, orang yang hijrah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita perbaiki semuanya untuk Allah. Hari ini mulai dari sekarang ini kita mengharapkan rahmat Allah, dan untuk itu kita perbaiki niat. Niat kita kan dua saja. Dalam hadis sahih itu, innamal a'malu binniyat likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankahuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Kan begitu kan? Dua saja kan? Amal tergantung kepada niat. Siapa yang niat hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka itulah niat yang sebaik-baiknya. Dan siapa yang niat ini dua, siapa yang niatnya untuk dunia dan untuk perempuan yang dinikahinya, bagi laki-laki, bagi perempuan untuk suami yang dinikahinya, untuk laki-laki yang dinikahinya, maka itulah yang didapati. Kita berada di antara yang mana? Jadi gitu kan? Kalau hijrah kita untuk Allah dan Rasulnya, maka aktivitas kehidupan kita dunia ini adalah untuk Allah. Kemapanan kita untuk Allah, pangkat kita untuk Allah, harta kita untuk Allah, semuanya untuk Allah. Maka persiapan kita semuanya untuk Allah. Itu disebut dengan apa? Hijrah. Tapi kalau hijrah kita, kenapa beli rumah? Ya, sayang bini, ya kan? Kenapa beli perabot? Sayang bini, sayang istri.
Kenapa beli itu sayang istri? Istri cantik itu tidak? Jelek. Istri cantik tidak? Cantik. Luar biasa. Kamu jelek. Nah, gimana? Nanti kalau kamu beli semuanya sudah lengkap semua, kamu akan digantinya nanti. Gitu. Semuanya. Dunia kan begitu ya. Tidak begitu kan? Kenapa buat makanan ini untuk suami? Kenapa melayani untuk suami? Untuk suami. Itu yang kita dapat, ya itu saja. Tapi kalau kita lihatkan untuk apa beli rumah ini? Untuk Allah. Dipergunakan bersama istri tercinta. Ya kan? Pahala atau tidak? Karena niatkan untuk Allah. Maka niat itu kata Imam Syafi'i itu hukumnya wajib dan penentu amal sah atau tidak. Kalau imam-imam yang lain kan mengatakan bahwasanya niat itu kan penyempurna saja. Tapi kalau Imam Syafi'i, niat itu penentu amal. Antara amal itu biasa atau tidak biasa. Antara amal itu amalnya ada kebiasaan dengan untuk ibadah. Bapak Ibu minum ada kebiasaan atau ibadah? Hah? Ini nanya kalau dijawab. Bapak Ibu kalau minum ini adat atau ibadah? Kebiasaan kan? Minum saja selesai gitu. Kan tak dosa kalau tak minum. Berdosa kan? Berdosa tak kalau tak minum? Kalau tak minum berdosa atau tidak? Kalau minum berpahala atau tidak? Kan tidak juga. Itu adat namanya. Kan normal. Makan tidak makan adat. Cuma makan dan minum ini akan menjadi ibadah kalau kita niatkan untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum ya Allah untukmu agar kuat badanku ibadah kepada-Mu ya Allah. Itu pahala. Karena sudah membedakan di antara ibadah dengan adat. Jadi niat kita itu untuk Allah dan Rasul saja. Kalau niat kita untuk dunia saja, itu saja kita dapati. Maka komitmen kita untuk Allah dan Rasulnya itulah Allah hargai kita surga yang kekal abadi itu. Jadi amal kita ini kan kurang. Tidak bisa untuk menghargai surga Allah itu akan bisa. Bapak Ibu hidup di muka bumi ini 70 tahun. Durhakanya 70 tahun pula. Nak masuk surga, bisa tak? Bisa tak? Bisa. Kenapa? Karena komitmen tadi, niatnya tadi. Apa niatnya? Saya masih untukmu ya Allah. Kalimat tauhid itu kan menghancur, melebur semua dosa kita. Ada orang 70 tahun dalam kedurhakaan, dalam kekufuran. Tiba-tiba masuk Islam, dia masuk surga tidak? Itu kenapa? Komitmen niatnya. 70 tahun, bayangkan baik. 70 tahun dia dalam kemusyrikan. 5 tahun lagi dia meninggal, 1 tahun lagi dia meninggal. Tapi masuk Islam. Ucapan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Masuk surga tidak? Masuk surga. Itu komitmen. Jadi komitmen saja itu mengantarkan kita kepada surganya Allah. Maka semua aktivitas kita komitmennya untuk Allah dan Rasul saja. Maka itu akan menjamin kita surga. Paham ya? Nah, karena rahmat Allah inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang berhijrah. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 19, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang yang beriman, berhijrah ke jalan Allah, maka orang ini adalah mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Ibrahim alaihissalam pernah didatangi oleh orang Majusi. Orang Majusi itu Bapak Ibu adalah orang yang menyembah api. Dia tidak menyembah Allah. 70 tahun dia menyembah api. Jadi suatu ketika datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, aku lapar, tolong berikan aku makan, engkau kan Nabi Allah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Engkau sudah hidup di muka bumi ini 70 tahun, kau tak beriman kepada Allah. Sarannya, engkau saya kasih makan dan minum, kamu harus beriman terlebih dahulu, baru saya kasih makan dan minum. Maka karena orang Majusi ini sudah kafir dalam keadaan 70 tahun itu, masa tiba-tiba hanya gara-gara makan dan minum mau saya pindah dari agama lain? Dia tak mau, langsung pulang. Kemudian Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa dengan engkau wahai Ibrahim? Engkau tahu tak? Aku telah mengasih dia makan selama 70 tahun, tapi aku tak mengazab dia.
saja Allah kasih rahmat, apalagi kita yang hijrah ini. Jadi jangan khawatir, tetap terus berharap kepada Allah Subhanahu. Jadi orang hijrah itu mengharapkan rahmat Allah. Nah, kemudian hijrah ini Bapak Ibu sudah habis ya? Terus silakan ada pertanyaan, ada pertanyaan. Kalau lanjut saja habis semua. Nanti mungkin dari pertanyaan-pertanyaan bisa kita simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Pak Ustaz. Tadi tentang tingkatan orang soleh tadi Pak Ustaz, yang tidak mengharapkan apa-apa, mengharapkan surga dan sebagainya. Tapi beriring jalannya waktu dengan awal dari dia melakukan sesuatu itu tidak berniat Pak Ustaz, tapi beriring jalan waktu karena dia pingin juga amal dia itu diterima oleh Allah, dia belajar, dia ngaji dan sebagainya, itu dia menjurus dan aku melakukan ini dengan tidak apa-apanya, apapun yang dia hanya daripada Allah. Bagaimana awal dia melakukan sesuatu itu dinilai niatnya atau tidak Pak Ustaz? Baik. Jadi karena dia belum belajar, karena belum tahu segala sesuatu, dia melakukan segala sesuatu itu tanpa niat, tidak menginginkan apa-apa, ya kan? Tapi dengan berjalannya waktu dia tahu ternyata itu penting. Maka bagaimana keadaan seperti ini? Ingat, innamal a'malu binniyat. Amal itu memang tergantung niat agar amal itu menjadi pahala, agar amal itu menjadi berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tidak mengharapkan apa-apa, itu kan sifatnya adalah keikhlasan. Tapi keikhlasan kita itu ya tetap bergantung kepada Allah kan gitu. Saya melakukan ini karena untuk Allah. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Itu kan bagian dari apa namanya lampiran keikhlasan kita. Nah, kalaupun kita mengharapkan sesuatu ya nggak ada masalah. Cuma karena makom orang soleh itu berbeda-beda, antara wali dengan orang awam, ulama dengan orang awam itu kan beda, ya kan? Kalau orang awam ya begitulah ibadahnya. Kadang-kadang mengharapkan, kadang-kadang tidak, tapi lebih banyak mengharapkan gitu. Kalau orang-orang yang wali kan tidak lagi, putusnya hanya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan bukan wali Allah ya. Kita kan wali murid ya. Wali apa? Wali Allah. Kalau wali Allah dia tak mengharapkan apa-apa. Ya. Jadi ya sesuai dengan kadar keimanan kita. Kadang-kadang kita menginginkan wali Allah, ingin mencapai seperti derajat wali Allah. Dan kata Ibnu Athaillah, padahal makom kita, makom orang awam gitu. Tapi kita ingin ke makom wali Allah. Ilmu kita belum putus ke sana. Maka kata Ibnu Athaillah, hazihi min himmatin zahid. Ini kan termasuk cita-cita yang kamuflase, cita-cita yang palsu. Tapi kalau makom kita sudah di wali Allah, jangan turun lagi ke makom orang awam gitu kan. Jadi likulli halin maqam. Setiap keadaan itu ada makamnya. Makom kita di mana? Ya nggak ada masalah. Makom kita masih orang awam ya seperti itu. Nah kalau sudah naik makomnya ya putus semuanya, nggak ada hubungan dengan dunia lagi. Gitu. Jadi kembali kepada yang belajar tadi. Dia makomnya masih mana ya? Kalau makom awam ya sudahlah Allah terima saja ya. Kalau makom awam. Tapi kalau makomnya wali Allah, ya kan? Nggak ada lagi. Dia nggak ada urusan dengan dunia ini kan. Itu kalau makom. Tapi kalau makom wali murid masih ada hubungan dengan ini. Di kulli halin makom. Setiap keadaan itu ada makom. Dan kalau ada pertanyaan salah tak kita mengharapkan tidak salah. Beriring dengan jalannya waktu ternyata penting niat. Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita itu? Ya kita tetap niatkan. Ya Allah, aku kemarin tidak tahu ternyata penting niat. Ya sudah niatkan lagi. Gampang saja kan. Tidak usah repot-repot. Jangan mikirkan yang sudah lalu. Yang sudah lalu kan orang itu kan kata Imam Ghazali, al-mu'min bainal makhabatain gitu kan. Orang beriman itu kan berada di antara dua ketakutan. Ketakutan dari ajal yang telah dihabiskannya dengan sisa ajal yang masih ada kan gitu kan. Nah,
dua ketakutan ini diimbangi dengan dua kebaikan. Al-mu'min baina hasanatain. Orang beriman itu berada di antara dua kebaikan. Hasanah qad qadaha, kebaikan yang telah dilakukannya sudah serahkan kepada Allah. Wal hasanah yantaziruha, dan kebaikan yang sedang ditunggunya. Jadi hendaknya kita berada di antara dua kebaikan ini saja. Hidup kita ini dua kebaikan. Tadi kita sudah sholat subuh, dilanjutkan dengan pengajian subuh. Kita nunggu sholat apa? Suruh sholat duha, sholat zuhur, kan begitu kan? Itu kebaikan-kebaikan. Jadi hadapi hidup dengan itu saja. Yang sudah ya sudah serahkan sama Allah, ya kan? Allah sudah tahu ya. Yang belum ini, ini niatkan yang belum ini, yang terziruha, yang kita tunggu. Paham belum ya? Jadi kalau hidup ini berada di antara dua kebaikan, dua ketakutan tadi hilang. Betul? Kemarin usia saya sudah habis nih Allah. Apa? Gak usah, memang itu perlu kita takuti, apa-apa kan? Dan sisa usia saya ini bagaimana pula ya Allah? Betul kita takut, tapi gak usah, ada solusinya Pak. Kebaikan yang sudah dilakukan selesai, dan yang kebaikan yang sedang kita lakukan. Begitu Pak ya? Allah. Betul. Baik, Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hijrah ini, Pak Ustadz, sekitar kita 25 tahun yang lalu dari kampung datang ke Batam, kemungkinan ya kita condong ke duniawinya gitu. Sementara amal itu dimulai dari niatnya. Itu gimana Pak Ustadz? Apa kita mesti balik kampung lagi, lagi gimana ya? Kita bicaranya ya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pengalaman ya. Kita ingin dari niat tadi kita berawal. Apakah kita balik lagi ke kampung? Tidak usah balik kampung. Kan tadi sudah dijelaskan. Apa yang sudah berlalu sudah selesai. Jadi yang kebaikan yang sedang kita tunggu ini saja kita niatkan. Makanya hijrah kita, salah satu di antara nama hijrah itu kan taubat. Pertaubatan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi mau melakukan kemaksiatan yang pernah dilakukan di kampung itu, ya sudah, itu kan sudah selesai dengan taubat kita. Jadi pertaubatan kita itu menentukan bahwasanya kita menyesali bahwa apa yang telah kita lakukan 25 tahun yang lalu di kampung. Dan saya ingin memulai lagi hidup baru. Apakah saya kembali lagi ke kampung halaman? Tak perlu. Karena dengan perantauan kita di kota Batam ini, selagi kita memang bisa berdakwah, beribadah di kota Batam ini, maka selesaikan kita. Tapi kalau ingin pindah lagi, Pak Ustaz, saya ingin pindah lagi karena memang panggilan kerja, ya silakan kalau itu panggilan kerja. Karena kerja itu juga jihad. Menafkahi anak ini, istri, keluarga juga adalah jihad. Ini tidak ada masalah. Jadi nggak usah menyesali yang lalu. Penyesalan yang lalu itu selesai dengan taubat. Dan taubat itu kan tidak mesti harus di penghujung akhir tahun. Harus menunggu 1442 berakhir baru taubat, tidak. Setiap dosa taubat, dia sudah selesai dengan masalah. Begitu saja, dosa taubat diterima Allah, memang Allah menerima taubat. Cuma mana yang lebih baik ketika kita bertobat dalam keadaan berdosa dengan kita tidak bertobat dalam keadaan tidak berdosa. Tentu yang baik kita tidak bertobat. Kenapa? Karena kita tidak berdosa. Kalau ada pilihan mana yang baik. Tapi kalau kita berdosa, tobat diterima Allah. Jadi kalau ada ustaz, kiai atau siapa yang mengatakan ke teman kita, percuma kau tobat sudah tidak diterima oleh Allah, berarti dia yang menerima tobat orang. Iya kan? Itu kan? Jadi kalau ada orang mengatakan halakan nas, manusia celaka nggak ada yang beres, berarti yang beres dia sendiri. Tak boleh dalam Islam ada seperti itu. Liyahdika man halaka an bayyinatin wa liyahya man hayya an bayyinatin. Yang hancur ya hancur, yang hidup ya hidup. Dengan bukti-bukti yang kami sampaikan. Kalau dia taubat terus dia insaf, dia selesai. Karena itu sudah tahu dengan bukti kebesaran
simpel saja. Di dunia ini simpel, nggak usah dipersulit. Paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya Pak Ustaz ya. Masih bisa? Pak Ustaz, terima kasih begitu banyak nih ya Pak Ustaz. Sama-sama. Saya hanya tanya sedikit saja Pak Ustaz tentang tingkatan ketakwaan. Tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan kepada Pak Adi, kita bisa di mana makom kita. Pak Ustaz, ketika kita menjalankan ketakwaan, walaupun kita belum di makomnya para waliullah, tapi kita berusaha mendapatkan empat tadi Pak Ustaz. Beramal karena Allah, menerima apa yang diberikan kepada Allah, kita takut kepada Allah, dan hanya berserah diri kepada Allah. Ya, walaupun Pak Ustaz kita ini belum makomnya kepada wali, tapi kita harus usaha untuk mendapatkan yang empat ini, dan kita mendapatkannya. Golongan nggak kita orang-orang terima Pak Ustaz? Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hazran mimma ba'sa. Kan begitu kan? Kata Rasulullah itu orang yang beriman itu, ya kan? Orang yang seorang hamba itu kan, hamba menjadi hamba Allah itu memang susah. Untuk mendapatkan surga Allah itu gampang, tapi untuk masuknya hamba Allah itu susah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Sebelum masuk surga itu harus jadi hamba Allah dulu kan begitu kan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhoi. Masuklah engkau menjadi hambaku dan barulah engkau masuk ke surga. Untuk dapat surga itu gampang. Cuma untuk menjadi hamba Allah itu susah gitu kan. Maka kata Rasulullah, seorang hamba itu akan menjadi orang yang bertakwa. Dia berupaya menginginkan terus dalam dirinya itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa dia melakukannya, mengkhawatirkan kalau dia melakukan itu akan jatuh kepada kesubahan. Jadi ini sesuatu yang baik. Jadi hikmah kita, keinginan kita itu. Ada orang mamanya ngajak kita makan. Ya. Terus dalam hati kita berpikir, dalam diri kita, ini halal nggak ya saya makan? Itu hikmah yang bagus, tidak masalah. Tapi jangan bilang ke orangnya, itu halal nggak? Tidak boleh, itu sombong namanya. Halal nggak? Aku makan diajak orang, asal diajak orang makan gratis, tahu nggak? Romantis, rombongan makan gratis, asal kamu tahu nggak halal itu? Nggak boleh. Tapi kalau dalam diri kita, saya masih ragu dengan undangan ini, karena bisa saja uang suruhan itu dalam hati kita. Itu termasuk yang bagus. Itu derajat takwa yang tinggi. Nah kalau kita berupaya seperti itu, tidak mengapa. Jadi kalau memang kita ingin berusaha seperti ke makam itu, ya silakan. Tapi kalau belum sampai ke makam itu, jangan nyombongkan diri itu maksudnya. Jangan bilang ke orang, itu makanannya nggak halal itu, haram itu, kamu itu pula ke sana. Makom masih makom awal gitu kan, tapi sosokan itu nggak boleh. Ya, kalau untuk himmah, keinginan itu silakan saja. Kita berupaya untuk mendapatkan yang empat tadi. Takut kepada Allah, ridho kepada apa yang diberikannya walaupun sedikit, ya kan? Kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, yang dilarangkan Allah dijauhi, dan mempersiapkan diri untuk kematian. Itu himmatul muttaqin. Itu cita-citanya orang bertakwa. Itu harus kita lakukan, berupaya harus ya. Kalau tidak sanggup semua kan tidak bisa. Karena ada Allah. Begitu ya. Sangat luar biasa. Tapi kalau kita belum mampu ke sana, jangan apa? Menasihat-nasihati orang dalam artian saya ini sudah ini, itu kan bangga. Jadi seperti itu. Tapi kalau keinginannya bagus, bisa. Bisa. Ibu-ibu mau ngambil kalau ada? Ada. Nah, baik. Karena di penghujung akhir tahun, mari kita bermohon kepada Allah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita di akhir tahun ini dan menyambut tahun baru 1441.
هذه النية الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang menguasai masa, Engkau yang menguasai waktu, Engkau yang menguasai zaman. Ya Allah, kami tahu begitu dekatnya, begitu cepatnya berlalu zaman dan waktu, dan kami tahu ini merupakan tanda-tanda kebesaran-Mu dan merupakan tanda akhir zaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, meskipun demikian kami mohon kepada-Mu ya Allah, dengan bergantinya waktu, berlalunya musim, berikan kami keberkahan, ketakwaan, kekuatan dalam menjalankan ibadah dan syariat. Ya Allah, berikan kami nikmat, berikan kami nikmat sehat wal afiat, sehingga kami mampu memakmurkan bumi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di ujung tahun 1442 Hijriah ini, kami memohon kepada-Mu ya Rabbal Alamin, berikan kami anugerah dan keberkahan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, terkhusus di negeri kami ini. Angkat segala penyakit dari kami, angkat segala musibah bencana dari kami, angkat semua hal-hal yang kami tidak inginkan ya Rabbal Alamin, yang sehingga menyurutkan keimanan kami untuk takwa kepada-Mu ya Allah. Dan kami inginkan Engkau selalu diagungkan, Engkau selalu disembah dimanapun berada ya Rabbal Alamin. Allahumma ajirna min izzi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ja'al al-hayat ziyadatan min kulli khair waj'al al-maut rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ishal alaina amrana la sahla illa ja'alta sahla. Ya Allah, mudahkan urusan kami, mudahkan rezeki kami, mudahkan, anugerahkan kepada kami nikmat yang sangat luar biasa. Rezeki kami jika ada di langit, ya Allah turunkan. Jika rezeki kami itu ada di bumi, maka keluarkan. Jika rezeki kami itu susah, ya Allah mudahkan. Dan jika rezeki kami itu haram, ya Allah, maka halalkan. Dan jika rezeki kami itu jauh, maka dekatkan. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul du'a. Allahumma ja'alna wa min zurriyyatina muqimis shalah wa taqabbal du'ana. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami orang-orang yang mampu senantiasa dekat kepada-Mu ya Allah, sujud kepada-Mu ya Allah, mendirikan salat kepada-Mu ya Allah. Semua kami lakukan lillahi ta'ala ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini ujung akhir tahun, akan masuk tahun 1443 Hijriah, kami secara pribadi mohon dimaafkan jika ada kesalahan-kesalahan selama kita bermuamalah, selama kami menyampaikan kajian, khususnya pada kali ini, pada subuh ini. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan-kesalahan, dan mohon kita mendoakan di antara kita untuk selalu agar sehat, memberikan kesehatan keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terkhususnya majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Wa'tabiru ulil albab la'allakum tuflihun. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.